Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang teori investasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Suci Adam. Dan satu lagi teman saya yang bernama Mama Julpikar. Selanjutnya ada Wafiq Ajijah. Dan selanjutnya ada Yanfa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori investasi. Mungkin teori investasi ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan teori investasi ini. Mungkin yang pertama saya akan jelaskan atau saya akan sebutkan teori investasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, mungkin ada beberapa ahli yang mendefinisikan investasi atau teori investasi. Di sini saya mengambil para ahli. Yang pertama saya ambil dari menurut perspektif diri saya sendiri, yaitu investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang atau modal, di mana itu kita mengharapkan atau kita mengharapkan adanya keuntungan di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Saya di sini mengambil dua ahli yang berkompeten dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pengertian investasi menurut Suparmoko. Menurut Suparmoko, investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Yang kedua, menurut Sunaria. Menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang yaitu sebuah analisa atau cara menganalisa harga, yaitu harga saham berdasarkan harga saham saat ini, atau bisa dibilang sama dengan value arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham, dan dia berasumsi dividen yang diterima secara langsung dari perusahaan, sehingga ini harus dihitung menggunakan metode DDM atau dividend discount model. Nah, mungkin DDM ini digunakan untuk perusahaan yang perkiraan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil selama jangka waktu yang tak terbatas di masa yang akan datang. Asumsi ini dapat dibuat tentang dividen di masa yang akan datang dengan nilai yang dolar yang dividen atau lebih tinggi gitu, lebih memiliki keuntungan bagi si penanam saham. Selanjutnya ada beberapa pelaksana investasi khususnya di dalam suatu negara. Yang pertama pemerintah, yang kedua swasta, yang ketiga pemerintah dan swasta. Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pemerintah. Nah, pemerintahan investasi adalah penempatan sejumlah dana atau aset keuangan
yang bersifat jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang, ataupun investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi sosial ataupun yang lainnya. Motif ini dikembangkan atau dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti rumah sakit, jalan, ataupun aset-aset yang demi melancarkan kegiatan masyarakat. Selanjutnya swasta. Kita sudah tahu bahwa investasi kebanyakan dilakukan oleh swasta. Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, terutama para pengusaha yang dia berjuang untuk mendapatkan keuntungan. Ada 4 komponen yang dilakukan untuk pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi pengeluaran swasta, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, perubahan dalam investasi perusahaan, investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pemerintah dan swasta. Ini digabung antara pemerintah dan swasta. Bisa dijelaskan investasi ini merupakan gabungan dari dua tersebut dan dia juga mencari keuntungan dari sebuah investasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori akselerasi hubungan antara pendapatan nasional dan investasi. Teori investasi atau teori akselerasi merupakan teori investasi yang didasarkan kepada hubungan yang rigid atau kaku di antara jumlah barang yang modal dengan tingkat pendapatan nasional yang dapat diciptakan. Ini merupakan teori rasio di antara nilai stok modal dengan nilai produksi yang dapat diwujudkan oleh adalah yang bisa diwujudkan dengan tetap. Mungkin teori akselerasi atau hubungan antara pendapatan nasional dan investasi, yaitu di mana investasi ini dapat menambahkan pendapatan nasional terutama di suatu negara, karena dengan banyaknya investasi maka pendapatan nasional akan bertambah atau bisa dibantu oleh investasi seperti itu. Selanjutnya, kapasitas produk nasional COR atau ICOR bisa dijelaskan bahwa kapasitas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan, di mana keuntungan ini diharapkan untuk optimal pada perusahaan yang dihasilkan berbagai macam produk dan diproduksi atau berproduksi untuk pasar. Nah, penentuan kapasitas produksi sangat penting, sedangkan untuk perusahaan yang jenis produknya telah terbuka atau terbukakan oleh mesin, peralatan yang dimiliki, atau bisa berproduksi berdasarkan pesanan, penentuan kapasitas produksi yang kurang begitu penting. Mungkin kapasitas produksi nasional atau COR dan ICOR, yang pertama itu COR itu untuk mengukur beberapa tambahan output yang bisa dicapai karena penambahan kapital sebesar atau 1 unit, sedangkan ICOR adalah untuk mengukur perubahannya atau anggapan yang digunakan di sini merujuk adanya hubungan antara peningkatan stok kapital dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Nah, itu mungkin tentang kapasitas produksi nasional dan COR dan ICOR. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang teori investasi. Mungkin selanjutnya kami akan menyampaikan isu-isu yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu isu tentang khususnya isu tentang investasi. Yang pertama yaitu investasi yang dilakukan oleh Cina, sedangkan sekarang sedang terjadi virus corona. Nah, mungkin saya jelaskan bahwa virus corona sangat berpengaruh terhadap investasi di Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh Cina, yang dimana pemerintah atau di pemerintahan banyak sekali pro kontra tentang di stopnya warga Cina masuk terhadap Indonesia,
tentunya ini menjadi pengaruh terhadap berkurangnya investasi yang ada di Indonesia, karena Cina termasuk orang atau sebagian orang yang berinvestasi lumayan banyak gitu di Indonesia. Ketika warga Cina dilarang, maka investasi itu akan berkurang. Tapi di sisi lain, ketika tidak di stop warga Cina datang ke Indonesia, maka kesehatan atau keselamatan warga Indonesia akan terancam. Itu menjadi polemik di warga Indonesia. Selanjutnya yaitu isu tentang Indonesia raih investasi 34 triliun, maka Indonesia bakal jadi negara superpower atau energi hijau. Di mana di situ dijelaskan oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Panjaitan. Dia mengatakan pengusaha yang Australia itu, ada pengusaha Australia yang berminat investasi di Indonesia dan ditanggung nilai investasinya mencapai 2,5 miliar atau US dollar atau setara dengan 34 miliar. Nah, dia jelaskan bahwa ketika ini terjadi atau secara deal warga atau pengusaha Australia untuk berinvestasi di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara superpower. Kenapa? Karena semakin tingginya investasi di Indonesia atau warga lain berinvestasi di Indonesia, maka semakin tinggi juga pendapatan nasional atau pendapatan yang diraih oleh pemerintah. Nah, ini ketika pendapatan sudah tinggi, maka Indonesia bisa saja menjadi negara superpower. Itu mungkin 2 isu dari kelompok kami, mudah-mudahan menjadi gambaran ataupun menjadi pengetahuan bagi kita semua tentang investasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apa yang kurang dari kami bisa ditambahkan mungkin oleh Bapak yang lebih memiliki ilmu yang lebih dari kami. Selanjutnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.